Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bertemu dengan Allah secara pribadi. Bertemu dengan Allah secara pribadi. Pernahkah kita bertemu dengan Allah atau sebaliknya? Dalam arti tertentu memang dua hal ini bisa terjadi. Belajar dari Yakub. Yakub bertemu dengan Allah secara pribadi dalam mimpi dan ini membuatnya menyadari bahwa dirinya berarti. Pengalaman indah ini telah merubah sikap dan tujuan hidupnya. Dari pengalaman Yakub bertemu dengan Allah secara pribadi, kita akan belajar 4 kebenaran yang dapat kita simak dari pengalaman Yakub. Yang pertama, saudaraku, sering manusia atau kita bertemu dengan Allah di tempat yang tidak disukai, Kejadian 28 ayat 12 sampai 14, Saudara. Pengalaman dari Yakub. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu seluruh keturunan, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat." Saudaraku, Yakub bertemu Allah dalam pelariannya di tanah Kanaan, saudara, saat dia mau dibunuh oleh Esau. Tetapi pengalaman indah ini yang telah merubah sikap dan tujuan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Juga kalau kita belajar dari Musa, pengalaman Musa, Keluaran 3 ayat yang kedua, saudara. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saudara, Musa bertemu Allah saat dalam kejaran orang Mesir. Melalui semak belukar yang menyala, saudara, Allah menampakkan diri, tetapi semak itu tidak terbakar. Musa melihat dan merasakan kehadiran Allah. Memang ada orang-orang yang tertentu, saudara, bertemu dengan Allah dalam KKR, kebaktian kebangunan rohani, dalam persekutuan doa, saat diinjili oleh orang Kristen dan sebagainya. Tetapi pengalaman hidup membuktikan bahwa banyak orang berjumpa dengan Allah atau dijumpai oleh Allah sudah di tempat yang tidak disukai. Misalnya sudah dalam penjara, saat menghadapi masalah berat, saat menghadapi sakit penyakit, saat menghadapi musibah dan sebagainya. Itulah yang pertama, saudara. Pengalaman Yakub yang kedua, saudara. Kita bertemu Allah kalau apa yang kita andalkan, saudara, sudah tiada. Kejadian 27 ayat 42 sampai 43 firman Tuhan berkata, ketika diberitahukan kepada Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhlah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkatalah kepadanya, "Esau, kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku di Haran." Yakub adalah anak bungsu yang dalam segala mengandalkan ibunya, saudara. Ibunya merencanakan segalanya bagi Yakub. Setelah Yakub berpisah dengan ibunya karena kakaknya Esau akan membunuhnya, barulah Yakub bertemu dengan Allah, saudara, dalam kesendirian. Kemudian pengalaman Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 1, firman Tuhan berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, menjulang dan jubahnya menutupi bait suci. Saudaraku, setelah Raja Uzia meninggal dunia, Yesaya baru bertemu dengan Allah. Dari pengalaman Yakub dan Nabi Yesaya, seringkali Allah menemui kita ketika apa yang kita andalkan sudah tiada, saudara. Yesaya sangat mengandalkan Raja Uzia, saudara. Tapi saat dia meninggal, dia merasa sendirian, tetapi Allah menemui dia. Karena itu marilah, saudara, kita hanya berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kenapa, saudara? Supaya kita diberkati. Karena kehadiran Allah yang penuh kuasa akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Ratapan 3, saudara, ayat 25 sampai 26 berkata, Tuhan adalah baik
bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Juga dalam Yesaya 40 ayat 31, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lusuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ayat yang terkenal ini saudara, luar biasa. Mari kita berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, pengalaman Yakub bertemu dengan Allah saudara. Allah menerima kita sebagaimana ada kita saudara, pada saat ia bertemu dengan kita. Kejadian 28 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan berkata, ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Allah saudara menerima Yakub apa adanya, walaupun pengertiannya dan pengenalannya akan Allah sangat dangkal, sangat cetek, sangat pendek. Serta kondisi Yakub yang miskin, tidak punya apa-apa, tetapi Allah menemuinya. Lukas 15 ayat 20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, ini pengalaman dari anak yang hilang, yang banyak berbuat dosa, menghambur-hamburkan harta benda ayahnya, hidup saudara dengan WTS dan sebagainya. Saudara, saat dia miskin hanya makan makanan babi, saudara, baru setelah itu sadar dia bertobat kepada ayahnya, dia minta ampun kepada ayahnya, saudara, dan ayahnya mau menerima dia. Inilah gambaran kasih Allah yang luar biasa, saudara. Tuhan mau menerima kita apa adanya. Dan yang keempat, saudara, pengalaman Yakub, ada perubahan yang baik dalam diri Yakub, juga dalam diri kita jika kita bertemu dengan Allah. Kejadian 28 ayat 22 saudara, dan batu yang kudirikan sebagai tugu akan menjadi rumah Allah, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Saat Yakub bertemu dengan Allah, saudara, mengalami perubahan dan dia bernasar. Saudaraku, demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saat bertemu dengan Tuhan maka terjadi perubahan menjadi lebih baik, terjadi pemulihan saudara. Mau memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Contoh Sakeus sudah berubah menjadi baik setelah bertemu dengan Tuhan, Lukas 19. Paulus saudara yang jahat berubah menjadi baik setelah bertemu dengan Tuhan dalam Kisah Rasul 9. Kenapa saudara? 2 Korintus 5 ayat 17 ayat yang terkenal berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang Kristen saudara bertemu dengan Allah ada perubahan saudara, menjadi ciptaan baru. Kehidupan lamanya, dosa lamanya, kejelekannya saudara, hidup lamanya diubah. Ada perubahan yang baru, hidup yang baru dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara? Marilah kita datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan juga merubah hidup kita saat kita bertemu dengan Allah secara pribadi, dan hidup kita diberkati, kita akan dipakai oleh Tuhan seperti Yakub, Sakeus, Paulus dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mau menemui siapapun, juga kami orang yang berdosa, saat kami datang kepada Tuhan. Ubahlah hidup kami supaya menjadi alat-Mu memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silahkan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.